Ya, anak-anakku kelas 5 seluruhnya, Assalamualaikum kawan, sejahteralah dirimu teman. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Anak-anakku kelas 5 seluruhnya, hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari tulang dan juga jenisnya. Yuk kita simak pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Berdasarkan bentuknya, tulang manusia dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa ini tentunya bentuknya seperti silinder dan juga berongga di bagian tengahnya seperti pipa. Contohnya saja yaitu tulang paha, tulang kering dan juga tulang betis. Yang kedua yaitu tulang pipi. Tentunya bentuknya ini pipih ya. Contohnya saja yaitu tulang belikat. Tulang belikat ini sebelah sini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tulang pendek. Tentunya bentuknya pendek-pendek. Seperti apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Tulang pendek ini yang ada di ruas-ruas jari, pergelangan kaki, di ruas jari kaki ataupun jari tangan. Pendek-pendek ya ruas jarinya. Dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Ya, bentuknya ini tidak beraturan ya. Contohnya saja adalah tulang rahang. Nah, selain berdasarkan bentuknya, tulang juga dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah tulang keras. Tulang keras. Tulang keras terdiri dari zat kapur. Zat kapur ini merupakan kalsium fosfat dan juga kalsium karbonat. Contohnya saja adalah tulang anggota gerak. Nah, yang kedua adalah tulang rawan. Tulang rawan ini mengandung sedikit zat kapur. Contohnya saja cuping, telinga ataupun hidung. Ya, anak-anakku, itulah penjelasan tentang bentuk dan juga jenis dari tulang manusia. Nah, ada yang tahu kalau gigi ini tulang bukan ya? Oh, ya betul sekali. Gigi itu bukan tulang. Berbeda ya. Gigi ini tersusun dari dentin, enamel, dan juga pulpa. Nah, jadi berbeda ya antara gigi dan juga tulang. Namun, gigi ini merupakan bagian paling keras dalam tubuh manusia. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang otot pada manusia. Berotot gak ya Bu Yuni? Kita bahas kembali ya perbedaan antara tulang dan juga otot. Tulang itu alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Jadi, tulang bisa bergerak karena adanya otot. Nah, otot ini cara kerjanya dapat membesar, memendek, dan juga mengeras. Nah, contohnya saja, misalkan ketika kita menarik tangan ke atas seperti ini. Nah, ketika kita menarik tangan, otot kita yang atas ini disebut otot bisep. Sedangkan bagian bawah disebut dengan otot trisep. Ketika kita mengangkat tangan seperti ini, maka otot bisepnya ini akan memendek, sedangkan otot trisepnya ini akan istirahat. Nah,
Kebalikannya, jika kita mengelurkan tangan ke bawah, maka yang istirahat adalah otot bisepsnya, sedangkan otot tricepsnya ini akan memendek. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kelainan-kelainan pada tulang manusia. Kelainan-kelainan pada tulang manusia ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalkan saja yang pertama adalah tulang patah atau retak. Biasanya tulang patah atau retak ini diakibatkan karena adanya benturan keras, misalkan saja ketika jatuh. Makanya kita hati-hati ya dalam bermain. Yang kedua, ada juga yang disebut sebagai rakitis. Biasanya rakitis ini adalah kekurangan seperti fosfat, kemudian kekurangan kalsium, dan juga kekurangan vitamin D. Penyakit rakitis ini biasanya bentuk kakinya akan seperti huruf O ataupun huruf X. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut sebagai osteoporosis, kemudian lordosis, kifosis, dan juga skoliosis. Nah, untuk osteoporosis ini karena penyebabnya tulang keropos. Osteoporosis ini menyebabkan tulang akan kepadatannya berkurang atau menurun, jadi mudah patah ataupun mudah retak. Ini disebabkan karena kekurangan kalsium dan juga fosfor. Yang kedua adalah lordosis. Lordosis adalah kelainan pada tulang yang menyebabkan punggung bengkok ke depan. Nah, makanya hati-hati ya Ananda seluruhnya jika belajar duduknya harus tegap agar tidak mengalami penyakit atau kelainan tulang lordosis. Yang ketiga adalah kifosis. Kifosis ini karena punggungnya itu condongnya lebih ke belakang. Makanya tetap ya, posisi yang baik adalah kita ketika duduk dan berdiri itu harus tegak. Nah, yang keempat ada yang disebut sebagai skoliosis. Kalau skoliosis itu punggungnya bengkok ke kiri ataupun bengkok ke kanan. Biasanya kalau misalkan kita menulis itu suka gini ya. Gimana sih kalau nulis? Nah, punggungnya bengkok gitu ke kanan atau bengkok ke kiri. Nah, itu tidak baik juga untuk kesehatan tulang kita. Jadi, didengarkan kembali. Untuk cara kita duduk adalah harus tegap agar tulang kita tetap sehat. Nah, untuk memudahkan Ananda dalam menghafal kelainan-kelainan pada tulang, maka Ibu akan menghafalnya dengan cara bernyanyi. Yuk kita simak bersama-sama. Oke, Anandaku kelas 5 seluruhnya. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang macam-macam kelainan pada tulang manusia. Kelainan tulang ini ada 4 macam ya. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini agar kita dapat mudah menghafal apa saja ya kelainan tulang pada manusia, kita akan mencoba dengan bernyanyi. Yuk kita simak bersama-sama bagaimana cara bernyanyinya. Kelainan pada tulang itu ketiga kifosis, yang keempat skoliosis itu namanya. Osteoporosis itu sakit tulang keropos, sedangkan lordosis itu punggung bengkok ke depan. Jika bengkok ke belakang kifosis lah namanya. Jika ke kiri dan kanan skoliosis namanya. Nah, anak-anakku boleh diikuti ya bernyanyinya kelainan pada tulang manusia. Boleh lihat teksnya ada di bawah. Kita ikuti bersama-sama ya.
Yuk, kita simak kembali. 1, 2, 3. Osteoporosis itu sakit tulang kerapas, sedangkan lordosis itu punggung bengkok ke depan. Jika bengkok ke belakang, kifosis lah namanya. Jika ke kiri dan kanan, skoliosis namanya. Oke, anandaku seluruhnya, semoga pembelajaran tentang kelainan pada tulang ini dapat mudah dipahami dan juga kita semua dapat dilancarkan dalam menghafal nama-nama kelainan pada tulang. Oke, cukup sekian anandaku kelas 5 seluruhnya untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua dapat dilancarkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa lagi.